Pengertian marginal utility. Marginal utility adalah perubahan nilai dari kepuasan yang didapatkan oleh konsumen ketika memiliki dua atau lebih produk maupun jasa. Manfaat marginal utility yaitu memungkinkan para pebisnis atau pelaku usaha untuk membuat analisis terkait jumlah barang atau produk yang ingin dibeli oleh konsumennya. Selain itu, teori marginal utility juga dapat dimanfaatkan oleh pemilik usaha untuk mengukur pengaruh tingkat kepuasan konsumen terhadap pengambilan keputusan. Hal ini tentu saja bisa menambah jumlah pembelian produk yang dilakukan oleh konsumen pada transaksi berikutnya. Itulah mengapa memahami tentang teori dan manfaat marginal utility ini penting dilakukan oleh pelaku bisnis guna mengoptimalkan penjualan dan keuntungan yang didapatkannya. Dengan kata lain, nilai marginal utility cenderung menurun pada transaksi berikutnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya peningkatan nilai marginal utility pada jenis barang atau jasa tertentu. Kalau nilai utilitas meningkat, tentu saja konsumen mungkin menambah jumlah pembelian produk pada transaksi berikutnya. Karena itu, pemilik usaha perlu memahami teori marginal utility agar penjualan dan keuntungan lebih optimal. Jenis-jenis marginal utility. Yang pertama, marginal utility positif. Marginal utility positif terjadi ketika tambahan unit produk yang dikonsumsi memberikan kepuasan tambahan bagi konsumen. Dalam hal ini, nilai marginal utility positif semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen. Yang kedua, marginal utility nol. Marginal utility nol terjadi ketika tambahan unit produk yang dikonsumsi tidak memberikan kepuasan tambahan bagi konsumen. Dalam hal ini, nilai marginal utility sama dengan nol dan konsumen tidak merasa ada perubahan dalam kepuasan mereka. Yang ketiga, marginal utility negatif. Marginal utility negatif terjadi ketika tambahan unit produk yang dikonsumsi mengurangi kepuasan konsumen. Dalam hal ini, nilai marginal utility negatif dan semakin banyak produk yang dikonsumsi, semakin rendah pula kepuasan konsumen. Yang pertama, contoh marginal utility positif. Demi memperoleh harga yang lebih ekonomis, kamu membeli 1 dus kopi saset. Lalu kamu menyeduh 1 saset dan merasa puas dengan produk kopi tersebut, kamu membagikannya kepada keluarga, tetangga, atau teman. Dalam kasus ini, kamu mungkin akan merasa makin puas ketika mendengar feedback dari orang yang menerima pemberianmu. Jadi, bisa disimpulkan transaksi pembelian 1 dus kopi tersebut menghasilkan marginal utility positif untuk kamu. Yang kedua, contoh marginal utility nol. Bagi kamu yang gemar membeli pizza, tentu mengetahui bahwa 1 porsi pizza biasanya terdiri dari beberapa potong, mulai dari 4 hingga 16 potong. Nah, anggap saja kamu membeli pizza yang berjumlah 4 potong. Kamu memakan sepotong pizza tersebut dan seketika merasa kenyang. Akan tetapi, kamu masih terus melanjutkan makan untuk menghabiskan sisa potongan pizza yang ada. Akibatnya, di potongan kedua hingga keempat, pizza tersebut terasa biasa saja. Dengan kata lain, kamu tidak merasa lebih puas saat mengonsumsi pizza setelah potongan yang pertama. Jadi, kamu tidak memperoleh kepuasan atau nilai tambahan saat mengonsumsi lebih banyak produk. Inilah contoh marginal utility yang bernilai 0. Yang ketiga, contoh marginal utility negatif. Kebanyakan konsumen membeli produk dalam jumlah banyak karena alasan nilai barang yang menjadi lebih ekonomis. Tak jarang hal tersebut yang akhirnya memunculkan marginal utility negatif. Contohnya, anggap saja kamu seorang diri di Indekos dan akan menstok bahan makanan. Karena harga telur diskon dengan pembelian minimal 2 kilo, kamu pun membeli telur sejumlah tersebut. Sayangnya,
kamu tidak memiliki lemari pendingin sehingga telur disimpan pada suhu ruang. Dalam situasi tersebut, tinggi sekali resiko terjadinya marginal utility negatif, sebab kemungkinan kamu hanya mengonsumsi separuh dari jumlah telur yang kamu beli cukup besar. Kamu mungkin bosan bila harus mengonsumsi telur setiap hari, sehingga mungkin kamu menyimpannya terlalu lama dan akhirnya telur menjadi busuk.